Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Pematang Siantar mengganti uang rusak akibat kebakaran yang terjadi di Nagori Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Musibah tersebut terjadi tahun lalu. Akibat musibah kebakaran rumah, Rahmawati mengalami kerugian material termasuk dengan uang yang disimpan di rumahnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Mukorobin, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Yuda Wirawan dan Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kamaruzaman Tarigan bersama korban musibah kebakaran Ibu Rahmawati, pada acara konferensi pers yang dilaksanakan, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 di Gedung Bank Indonesia Jalan Adam Malik, Pematang Siantar. Mukorobin di hadapan media menjelaskan bahwa penukaran uang rusak di kantor Bank Indonesia sesungguhnya tidak terbatas pada uang sobek, namun uang yang terbakar juga dapat diajukan untuk dilakukan penukaran meskipun terdapat mekanisme tambahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mukorobin menambahkan bahwa sebelumnya permohonan Ibu Rahmawati telah diajukan kepada Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia untuk pelaksanaan uji laboratoris atas fisik uang terbakar tersebut di Jakarta. Berdasarkan pengujian laboratoris tersebut, Mukorobin menambahkan bahwa uang rupiah terbakar milik Ibu Rahmawati yang diperiksa secara laboratoris sebesar Rp202.376.000 dan diganti sebesar Rp188.805.500. Sementara uang rupiah terbakar milik Bapak Endri yang diperiksa secara laboratoris sebesar Rp24.312.000 mendapatkan penggantian sebesar Rp18.050.000. Adapun penggantian uang terbakar milik Ibu Rahmawati dan Bapak Endri telah dibayarkan non-tunai melalui via rekening atau transfer pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, Ibu Rahmawati dengan penuh kesedihan menceritakan kronologi tragis kebakaran yang menimpa keluarganya. Ia dengan tulus mengungkapkan bahwa selain kehilangan modal usaha, uang yang terbakar juga merupakan tabungan untuk menunaikan ibadah haji. Terlepas dari kesibukannya sebagai pedagang, ia mengakui bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di tengah cobaan yang berat tersebut, Rahmawati menerima karunia dan petunjuk dari Tuhan. Uang yang terbakar ternyata dapat dikembalikan melalui Bank Indonesia, sehingga ia masih memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Gini Pak, ceritanya, kejadiannya mula-mula rumah saya itu terbakar sekitar jam 8 itu, saya tahu itu jam 8. Ini kok bau hangus itu kan. Tahu orang sebelahnya itu bakar sampah. Jadi saya tengok dari CCTV, di rumah itu ada CCTV kan. Memang ada asap dari sebelah sana. Jadi kan, tapi kok makin parah ya suara meledak-ledak ini. Rupanya meledak itu kan apa? Keramik yang di dalam kamar itu kan. Karena panas itu ya. Yang panasnya. Jadi itulah kan. Kok makin parah ya. Keluar dari rumah ini. Keluar, nengok dari pagar itu aja kan. Gak ada apa-apa di luar gitu. Tengok lalu di kamarku. Di kamar ini, di rumah ini saya sendiri. Saya sendiri. Anak kan rumahnya jauh. Jadi kan saya sendiri rumah ini. Aku tengok lalu di kamarku. Kamar yang nggak dipakai ada 2. Berkunci. Dua-duanya. Jadi aku buka lah kamar ini. Yang satu nggak ada apa-apa. Kamar yang sebelah sini nih kan. Masuklah kamar ini, sudah penuh dengan api. Situ saya nggak bisa bilang apa-apa. Keluar minta tolong sampai saya nggak bisa mengambil apa-apa dari rumah itu. Keluar minta tolong kebakaran. Namanya lah Pak ya, orang jam 8 ini malam minggu. Ketua malam minggu ya? Malam minggu. Ya cucu saya pun pergi keluar ya, apa semua anak-anak ini pun pada yang keluar semua. Jadi orang pun bingung, kebakaran tapi di mana gitu. Itulah kamar itu udah habis ke atas semuanya. Saya nggak tahu lagi mau ngapain. Panik lagi tuh ya. Panik di luar aja. Handphone di dalam, semua di dalam. Yang keluar hanya baju selembar.
Posisi uang pas saat itu di brankas atau? Posisi uang enggak Pak. Saya ini kan orang jualan satu. Iya. Kedua, saya mau berangkat haji. Jadi gini perasaan saya ini. Dibilang anaknya, mak masukkanlah mak uang itu sebagian ke bank katanya. Nantilah itu. Namanya opung-opung ini bandel. Iya. Nantilah itu. Memang gak diingatkannya ya. Mak masukkan mak ke bank uang itu biar aman katanya. Nantilah itu aku bilang. Tapi nantilah itu berlarut-larut kejadian inilah. Iya. Itu rokok. Itu uang di gudang rokok. Di rumah saya itu gudang rokok spesial. Di rumah itu juga satu kamar. Rokok semua. Rokok semua. Dan pakai lemari itu rokok itu. Tertata lah dia ya. Dia tertata pakai rak gitu kan. Jadi pas kebetulan paling bawah ini itulah aku buat di situ dalam kotak uang ini dalam kotak. Di dalam itu di bawah paling bawah dia. Kebetulan di atasnya itu ada keramik satu, kedua itu minuman Kiko. Kiko itulah yang bikin dia pecah. Timpa itu makanya basah dia. Aman, makanya selamat ya, nggak gosong habis ya. Gosong habis dia, itulah jadi abu ya. Selamat. Iya, tapi nggak jadi abu lah dia semua ya. Nggak jadi abu semua. Kalau sempat kurasa nggak ada itu kok rokok itu habis lah itu kurasa. Habis ya. Kiko itulah membasahi dia. Karena pertolongan itu ke rumah ya, ke kamar itu nggak ada. Ke rumah pertolongan itu ke kamar tahu itu. Di situ ada harga. Di situ. Dan saya pun nggak kepikir sama orang itu selamatkan di kamar itu, nggak terpikir. Nggak ada ya. Jadi kan udah lemas aku. Artinya udah memang betul-betul panik lah dalam kondisi itu ya Bu ya. Nggak ada apa-apa lagi ingin selamatkan. Gitulah pikiran saya ini. Udah kan? Tapi udah selesai lah semua. Jangan kasih orang masuk ya, aku bilang. Karena barang mas saya pun banyak juga Pak. Di dalam. Termasuk inilah. Iya ya. Saya cucikan masih bisa. Tolong jangan kasih orang masuk ya. Barang mas mama di kamar sana, di kamar sini ada. Aku bilang, oh iya mak. Dan uang itu di gudang rokok. Tapi tengok nih rokok masih ada. Nah aku bilang masuklah si anak ini. Rokok pun masih ada juga yang bisa diselamatkan. Masih ada juga. Berkat Kiko tadi inilah yang kena siram Kiko tadi ini masih ada selamat ya. Aman dia. Dan karena ketutupan itu tadi Bang Anak tadi nih macam ada bekas dapur kian itu wastafel dia. Jadi tutup itu dia rokok itu yang nggak terbakar ini. Jadi itulah terbakar ya. Ini apa bau kata cucu kemana anak kemana anak dari adik kakaknya ini apa bau kata itu yang mau dicari opung ini katanya. Diam kau katanya, diangkatnya lah ini siapa ini kan uang ini mak aman mak, uang mama aman katanya. Aman macam mana aku bilang, aman uang mama ini katanya. Astagfirullahaladzim, masa iya aku bilang iya mak katanya, tapi kami tengok sudah apa gosong. Iya. Tapi udah ditengok gosong aku lemas. Totalnya anak berapa ini, itu Bu? Kalau menurut ini Hitungan. kita orang tua inilah ya, ya sekitar 200 lah memang, tapi kami anggap aja lah 170 kami bilang ke bank ini. Jadi udah putus asa lah, udah nggak bisa lagi lah ini. Sehat Pak, sehat. Jadi itulah kan udah nggak bisa lagi lah ini, aku bilang. Datang anak ini nengok dari YouTube. Oh mak, uang mama ini bisa ditukar katanya. Gitu, dari YouTube dia nengok. Inilah anak saya ini. Iya. Masa iya aku bilang, iya mak. Kita bawa ini ke BI. Mama ikut aja. Oh iyalah, udahlah. Timbullah semangat saya lagi. Tapi saya pun situ udah kurang apa juga. Berapa lah itu mak kita buat uang itu? Kita bilang sama 170. Gitu lah. Semangat sih, semangatnya nggak pala penuh kali Pak. Apalah gitu ya. Handoko yang bikin semangat. Yang membuat semangat saya Pak Handoko. Oh gitu. Kami datang kemari. Udah Bu, tenang Ibu di rumah katanya. Oh gitu ya. Datang kami kedua kali kemari pun udah, Ibu tenang aja di rumah. Nanti kami akan mengasih kabar. Ada kok nomor HP bapak ini, abang ini sama kami katanya. Oh gitu itu ya. bikin saya semangat. Itu ya semangat ya. Iya. Datanglah orang bapak ini, nggak tahu lagi saya Pak mendengar menyerahkan uang itu, menangis saya Pak. Gitu lah. Artinya uang yang untuk mau ke haji itu jadilah dia. Jadi disetorkan. Pak, bukan begini Pak masalahnya. Kalau aku ini berprinsip 12 tahun loh Pak menunggu haji ini Pak. Kalau nggak aku jalankan, ya gini dalam hatiku, Tuhan itu Maha Pengasih Maha Penyayang, gitu pikiranku Pak. Ada aja nanti jalannya uangku itu. Oh gitu ya. Jualan Pak. Iya. Insya Allah memang barang yang untuk jualan nggak kena. Berapa lama jualan Dan? 20-an tahun lah ya. 4 berjualannya. Sekarang umur saya 64. 30-an tahun ya. Ini bulan tanggal 1 bulan 6 ini lah. Yang semalam di apa? Di Tepung Tawari. Di di gedung apa itu sama. Bu, namanya siapa Bu? Rahmawati. Tinggal di Huta 1 Nagori Bandar.
Perdagangan, Kecamatan Bandar Perdagangan itu kan. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.